Wakil Bupati beserta segenap rombongan, Bapak DPRD segenap rombongan, Bapak Kemenak Kabupaten Kutai Barat dan segenap jajaran beliau, sampai Bapak Kalpa, sampai Mas-mas Penyuluh, sampai Mas-mas Hakim, dan segenap pengurus Masjid Nurul Iman yang saya hormati, dan Bapak Petinggi Kampung Sumbersari, hadirin hadirat rahimahullah. Marilah kita awali bersama hadir kita silaturahmi kita di sore hari ini dengan bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan badan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal baik kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita haturkan salawat Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari tadi saya berdoa. Mudah-mudahan waktunya ini tinggal 3 menit. Nanti kan tinggal langsung buka puasa selesai. Jadi waktu masih ada 10 menit ya, masih agak dipanjang-panjang. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan mengatakan panjang lebar, kira-kira waktunya pas juga. Saya menyampaikan 6 didikan puasa. Ya, nanti diingat 6 didikan puasa Ramadan. Gembelengan puasa Ramadan. Yang pertama, puasa mengajarkan kita ikhlas, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sudah kita tahu semua. Nawaitu sholatul an-adani fardisati Ramadana habisati faqat lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Bahkan semua ibadah mengajarkan kita supaya ikhlas. Bahkan sholat, ketika kita doa iftitah, kita diajarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana supaya ibadah kita ini ikhlas hanya karena Allah? 2 syaratnya. 1, lakukan. 2, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan dan lupakan. Lah, tanggal lupa itulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para jamaah yang belum pernah ibadah korban, lupakan. Kalau diingat-ingat terus, tidak akan korban lagi. Jadi lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Hadirin rahimakumullah, orang yang banyak beramal itu baik. Merasa banyak amal tidak baik. Orang pintar itu baik. Merasa paling pintar tidak baik. Orang benar itu baik, merasa benar tidak baik. Orang bertakwa itu baik, merasa paling takwa tidak baik. Orang suci itu baik, merasa paling suci tidak baik. Firman Allah, "Fadzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqo." Maka janganlah engkau menyebut dirimu suci, karena Allah lebih tahu siapa orang yang bertakwa. 1, ikhlas. Nanti kalau sudah ada, tolong angkat tangan. Sudah selesai, tidak tahu. Yang kedua, puasa mengajarkan kita yang ini sabar. Sabar. Jangankan dari yang haram, yang halal kita mampu nahannya. Di sekeliling kita banyak makanan enak, ada macam-macam, tapi kita mampu menahannya. Nanti kalau habis maghrib sudah tiba. Dan sabar itu dipakai. Yang ketiga, semangat ibadah, insya Allah. Kalau awal-awal puasa kemarin itu kita semangatnya luar biasa. Saya mau tanya Bapak awal puasa kemarin terangannya sekarang tidak masih berapa? Masih maju? Oh, sama. Tempat keluar itu di Simpang sama keluar ya? 3 juta di sini ada bunda. Terus kurang. Tapi nggak apa-apa, kita harus banyak saudara kita yang pulang kampung. Kita doakan kita yang mudik pulang kampung diberi kesehatan, keselamatan dan bekal yang cukup. Amin ya rabbal alamin.
juga kita selain semangat sholat, semangat ibadah, juga bahkan semangat baca Quran, semangat semuanya. Kontrol nafsu kita. Nafsu ini Bapak Ibu, kalau kita loskan, kalau kita teruskan, merusak kita. Rasul bersabda, salah satu memiliki 3 perkara yang merusak. Yang pertama, syukur muta'un, pelit yang dituruti. Jadi kalau kita punya sifat pelit, kalau kita turuti bisa merusak kita. Yang pertama. Yang kedua, hawa mutabah, hawa nafsu selalu dituruti. Kalau dituruti terus nafsu bisa merusak. Yang ketiga adalah ijabul mahdi bin nafsihi, takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Hadirin rahimahullah, penyakitnya orang berduit, orang kaya, pelit. Penyakitnya pejabat, sombong. Penyakitnya ustaz, ulama, kiai, ujub. Nah, ulama ustaz juga ada penyakitnya, kiai ujub, merasa paling hebat, paling top, paling pintar. Makanya para kiai, para ulama selalu mengaji namanya tazkiyatun nafsi, pembersihan diri. Yang selanjutnya adalah semangat berbagi. Yang selanjutnya adalah semangat berbagi. Kita diajarkan untuk yaitu berbagi takjil kepada orang yang berpuasa. Kalau kita berbagi takjil, insyaallah tahu semua pahalanya, kita mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tadi. Oleh karena itu masih ada waktu 9 hari ini kita gunakan untuk semangat bersedekah takjil. Hadirin rahimahullah. Hadirin rahimahullah. Jadi semangat berbagi. Apa itu? Baju yang kita pakai bisa laku, makanan yang kita makan bisa busuk, tapi harta yang kita sedekahkan itu adalah yang abadi. Yang terakhir adalah puasa mengajarkan kita untuk menjadikan bertakwa. Jadi 6 poin